Jadi pemirsa, akibat kebakaran hutan di Kalimantan, kualitas udara di Kalimantan menjadi buruk. Berdasarkan halaman indeks standar pencemar udara, terungkap wilayah Kalteng indeks udara sebesar 261 pemirsa. Nah, kita lihat di layar belakang kami ini pemirsa, bersumber dari halaman indeks standar pencemar udara ISPU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Kita saksikan ini pemirsa. Ini adalah beberapa aliran angin. Ternyata titik pusat dari yang warna merah ini adalah polusi udara tertinggi. Ya, ini adalah polusi udara tertinggi yang kemungkinan akibat kebakaran yang juga masih terjadi melanda di wilayah Kalimantan, pemirsa. Nah, ini yang membuat sempat asapnya sampai ke atas karena tadi kita lihat aliran anginnya itu berputar dan menyebabkan wilayah Malaysia ini terdampak. Kita lihat ya, warnanya sangat pekat merah. Ini dia dua wilayah Malaysia akhirnya terdampak asap karena di titik sebelah kiri bawah dari Pulau Kalimantan ini banyak sekali titik api yang masih menyala hingga sekarang, meskipun sempat ada penurunan pemirsa karena kemarin ini nyaris merata semuanya, tapi sekarang sudah mulai sedikit menurun, akan tetapi asapnya yang melanda hingga ke Malaysia dan juga Brunei Darussalam, di mana di wilayah kabupaten wilayah di Kalimantan Tengah yang juga mengalami kebakaran hutan. Sementara itu informasi berikutnya pemirsa, ini terkait dengan Google Maps. Jadi kita lihat di tayangan layar kaca Anda pemirsa, ini adalah beberapa titik api Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia. Salah satu wilayah yang juga menjadi titik kebakaran api yang mencoba dipadamkan. Saya ajak Anda untuk mendoakan ya, agar api segera padam di beberapa titik yang Anda lihat ini. Kebakaran parah terjadi dari Google Maps yang kami tayangkan ini pemirsa. Ini beberapa titik di situ ya. Semoga saja segera padam. Tadinya pemirsa di sini banyak, akan tetapi hari ini dari Google Maps terlihat titik apinya sudah mulai berkurang, akan tetapi masih mendominasi di wilayah Kalimantan yang ke arah kiri, sehingga di Malaysia di sebelah sini asapnya juga sampai di sana. Tapi yang dikritisi oleh netizen adalah entah ya, apakah karena keyword kita adalah Karhutla Kalimantan, jadi yang muncul adalah kebakaran di wilayah Indonesia saja. Mengapa di satu pulau yang sama seperti yang Anda lihat ini kebakaran parah, akan tetapi di Sarawak Malaysia dan juga di Brunei Darussalam Anda lihat tidak ada titik api kebakaran pemirsa. Padahal satu pulau loh, di Borneo ya. Akan tetapi yang kebakaran hanya di Kalimantan Indonesia saja. Sementara di wilayah Brunei dan juga di Malaysia tidak terbakar pemirsa. Baik, setiap tahun Karhutla kembali mengancam kawasan gambut di berbagai wilayah Indonesia. Bukan sekedar hamparan tanah, lahan gambut pun menjadi bagian penting dari ekosistem dan kehidupan warga. Namun ketika mengering, kawasan ini berubah menjadi lahan yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan apinya. Asap menyebar, kesehatan warga terganggu, sementara kerusakan lingkungan terus bertambah nyata. Lantas, sebenarnya apa yang harus dilakukan agar gambut tetap terjaga dan tak lagi menjadi sumber bencana? Kita bahas malam ini pemirsa bersama dengan pakar cuaca dan iklim ITB, Army Susandi. Selamat malam Bang Army, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Nah ini kalau ada Bang Army di sini menjelaskan tadi pasti jauh lebih lengkap begitu ya. Karena kalau saya hanya sekilas saja dari yang saya baca dari Bagus, Mas Yudi. dari sumber itu. Sudah sangat komunikatif sebenarnya. Tapi Bang Army, benarkah yang saya baca tadi bahwa arah angin ini berputar dan akhirnya itu menyebabkan asap sampai ke Malaysia dan Brunei, Bang Army? Ya, memang saat ini kita masih memasuki musim kemarau, dan malah puncaknya masih akan terjadi bulan September, dan itu banyak dipengaruhi oleh angin dari Australia. Australia menuju ke wilayah Indonesia, jadi yang sifatnya kering, Mas Yudi. Sehingga dia membawa sampai dari selatan, dari Kalimantan, dia bergerak ke arah utara dari Kalimantan. Jadi makanya asap kita cenderung dibawa ke Malaysia, walaupun di Malaysia tidak ada kebakaran begitu ya. Tapi asapnya kita geser karena adanya arah dan kecepatan angin yang ada di Kalimantan yang berasal dari wilayah selatan, khususnya dari Australia begitu. Kalau titik api di Kalimantan Indonesia tadi kan satu pulau, tapi ternyata Malaysia dan Brunei Darussalam malah
tidak terlihat titik api begitu. Nah, Ya. di Indonesia kan merambat ya, Bang Armi ya, api tersebut gitu dengan kondisi cuaca, angin terik, cuaca panas dan lain sebagainya. Tapi mengapa itu tidak terjadi di Malaysia, di Sarawak, Kuching dan di Brunei Darussalam? Apakah artinya ada perbedaan cuaca di situ atau gimana? Sama saja cuacanya, hanya ada dua persoalan yang muncul. Yang pertama memang gambut kita ini memang kita lakukan upaya dulu kanalisasi sehingga dia menjadi kering seperti itu ya. Kalau gambut itu basah maka dia akan tetap menjadi penyerap karbon. Kalau gambutnya kering maka dia menjadi sumber emisi dan sekaligus sebagai bahan bakar pada saat kekeringan terjadi. Nah yang kedua ditambah dengan perilaku manusia yang ada di Indonesia ini. Mungkin mereka lupa memadamkan api yang kecil atau buang puntung rokok, dan itu sudah diyakinkan juga oleh Kepala BNPB 90% kebakaran ini oleh manusia. Seperti itu Mas Yudi. Jadi tidak mungkin hanya kebakaran sendiri begitu. Pasti ada pencetusnya walaupun kering sekalipun. Nah ditambah lagi dan saat ini ada namanya El Nino Super atau El Nino Godzilla yang merupakan anomali yang cukup besar pada tahun 2026 ini sehingga menyebabkan sinergi tadi menyebabkan kita semakin rentan adanya bahaya kebakaran. Saya kira kita banyak sekali publikasi ataupun pengumuman resmi yang mengatakan hati-hati dengan adanya El Nino Godzilla ini. Nah, ternyata menurut saya ini menjadi kejadian dan ini adalah masa-masa yang paling tinggi Mas Yudi. Karena bulan September ini adalah puncaknya musim kemarau. Nah, tadi saya mendengarkan tentang kapan akan hujan. Hujan itu akan turun pada bulan Oktober. Kalau hujan kemarin lebih pada konveksi lokal. Jadi hanya sementara. Coba lihat besok tidak ada hujan sama sekali. Nah upaya tadi dari gubernur tadi saya kira baik sekali. Tetapi sayang sekali kita tidak membuat hujan. Kita menyemai awan hujan yang ada sehingga turun hujan. Maka karena itu mungkin kerjasama yang kuat dari BMKG, kemudian BNPB untuk benar-benar siaga kapan munculnya hujan awan tadi yang menyebabkan adanya awan hujan tadi. Nah, situlah kita melakukan penyemaian. Nah, kita berharap adanya awan-awan yang muncul, tapi biasanya tidak gampang mendapatkan awan-awan hujan pada saat musim kemarau seperti ini, Mas Yudi. Kalau berharap awan-awan bisa entah bahasanya apa direkayasa apa gimana, tapi kondisinya asap tebal seperti sekarang ini masih bisa nggak Bang Armi? Justru pada saat adanya asap tebal ini, awan hujan itu tidak muncul, malah dia kering. Nah, jadi kebalik ini memang. Jadi pada saat kita adanya polusi udara karena kebakaran hutan, maka awan hujan tadi dia menjadi kering, sehingga tidak menjadi awan yang membentuk adanya hujan begitu. Jadi memang kita perlu nih, makanya ada wilayah-wilayah yang basah, adanya semacam danau-danau ataupun padi-padi itu sebenarnya membantu adanya konveksi, penguapan, sehingga udara kita menjadi lebih lembab. Nah disitulah kita berharap adanya hujan buatan. Tetapi saat ini kan memang tidak mudah memang di wilayah kita. Kita gambutnya besar sekali, kemudian sebagian sudah kering. Kita juga tidak banyak teknologi yang saat ini menggabungkan antara sistem informasi prediksi kebakaran dengan informasi gambut di lapangan, sehingga memang tidak mudah bagi kita untuk mulai mengatakan di mana wilayah rentan untuk kebakaran pada saat adanya El Nino Super ini. Begitu Mas Yudi. Tadi ada warga Palangkaraya itu Bang Armi yang cerita sempat bersyukur ketika kayaknya ada hujan turun nih rintik-rintik. Tapi setelah itu karena nggak deres ya hujannya rintik-rintik terus sebentar malah asapnya makin tebal katanya. Itu bisa gitu Bang? Betul, jadi dia karena memang untuk bisa memadamkan gambut ini, itu gambutnya bisa sampai 15 meter Mas Yudi. Waduh. Dalam. Dan dalam, tidak cukup bagi kita dalam, ada 3, ada 5 sampai 15 meter itu. Dan memang itulah kekayaan dari Kalimantan yang sekaligus juga potensi ancaman pada saat adanya kebakaran hutan. Ini saya kira yang perlu sebenarnya terstruktur. Kita sudah tahu, sudah banyak informasi tentang adanya El Nino tahun 2026 ini, malah Godzilla lagi, El Nino Super. Maka upaya-upaya merendam itu sudah ketahukan sejak jauh hari sebelumnya gitu. Jadi saya kira mungkin kayaknya pernah dulu membahas tentang El Nino Godzilla ini. Apakah ini sudah bisa diantisipasi jauh-jauh hari sebenarnya Bang Armi? Harusnya sudah gitu, karena ini dampaknya besar sekali Mas Yudi. Dampaknya bukan hanya masalah kebakaran, tapi masalah pendidikan, masalah ekonomi, pertanian. Ini masalah yang kompleks sebenarnya, dan nanti juga masalah ini akan muncul kepada kesehatan begitu. Malah mungkin persoalan dengan antar negara.
Jadi kalau seperti ini, maka teknologi berperan sebenarnya Mas Yudi. Jadi kalau itu, kita pertama-tama harus membasahi yang namanya gambut tadi itu. Kalau gambut itu basah, tidak akan kebakaran Mas Yudi. Masalah gambut kita ini kering, karena kita ada penyekatan pada tahun 2000 berapa tuh? 2015 saya lupa tuh. Kita sekat sehingga kering dia. Nah kalau kita tidak sekat dia menjadi basah, sampai kapanpun dia tidak akan pernah kebakaran. Nah tapi karena dia kering, maka dia menjadi sumber bahan bakar kebakaran justru Mas Yudi gitu. Nah ditambah dengan tadi pernyataan dari Pak Letjen Suharyanto tentang masyarakat yang mungkin tidak disiplin dalam berkegiatan, termasuk dalam membuka lahan yang kadang-kadang mungkin masih menggunakan cara land clearing yang membakar hutan begitu. Nah biasanya Mas Yudi, biasanya kadang-kadang kalau saya lihat, saya yakin perusahaan itu biasanya lebih baik untuk dalam mengelola land clearing. Tapi kadang-kadang, nah ini masyarakat kadang-kadang nih hanya sebagian, nah tentu merambat yang lainnya karena tidak terkontrol. Kenapa tidak terkontrol? Karena cuaca kita ini kering. Kalau pada saat musim hujan, hari ini dibakar, besok basah, selesai. Nah sekarang hari ini dibakar sedikit, land clearing, ya tidak ada hujan sebagai pemadam dari gambut yang tadi dibakar. Atau dibakar sedikit gitu Mas Yudi. Saya jadi kepikiran Bang Army, kalau di wilayah lain apakah ada potensi serupa juga karena cuaca kering kan gak hanya di Kalimantan? Betul. Saya kira tidak ada, karena yang ada punya gambut besar itu ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagian di Pulau Jawa. Kalaupun ada, tapi sangat sedikit ya. Jawa malah menurut saya tidak banyak ya. Adanya maling sebagian ada di Papua, tapi paling dominan adalah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Mereka tidak punya gambut sebenarnya tuh, tapi gambut, kalaupun ada gambut, seperti hanya yang ada di Brazil yang saya tahu, tapi itu basah Mas Yudi. Saya tahun lalu ke Brazil itu gambutnya basah begitu. Itu basah alami atau basah karena rekayasa dari pemerintah sana apa gimana? Alami, betul. Kita tidak bisa dengan teknologi semuanya karena sangat mahal sekali. Cuma justru kita pada saat pendekatan gambut kita dengan teknologi, dengan sekat tadi, maka dia kering jadinya itu. Nah, saya kira ini perlu kita lihat apa solusi lanjutannya. Bagaimana kita membuat gambut ini selalu basah, Mas Yudi. Berarti kalau disemprotkan air seperti yang kita lihat gambar ini ya, ini padam kelihatan dari luar gitu ya. Di dalamnya itu bisa saja masih ada api atau panas yang tersimpan ya? Betul, membara. Dia harus terendam Mas Yudi. Kalau hanya disiram begitu Mas Yudi, maka yang muncul asap yang muncul. Tetapi di bawahnya masih membara. Tapi kalau kita rendam dia sejak lama, katakanlah kita pompa air tanah, kita alurkan ke wilayah-wilayah yang memang terbiasa kebakaran hutan karena gambutnya kering itu, saya kira akan jauh lebih berkurang gitu. Jadi menurut saya pemetaan awal itu kita sudah tahu nih mana daerah kebakaran. Kan kita sudah punya peta. BPB itu lengkap petanya. Kemudian kita tambah teknologi pompa air, kita pompa terus begitu. Jadi kita pasang pompa di banyak tempat, pakai air tanah aja nggak apa-apa. Sehingga kita airi dan rendam gambut itu, yakin saya tidak akan pernah kebakaran. Walaupun dibakar oleh masyarakat sekalipun ya, karena dia terendam. Nah sekarang ini kan dia akan ada kering, karena tersekat-sekat, maka kita basahi dengan air di atasnya, hanya keluar asapnya, tapi di bawahnya masih terbakar seperti api dalam sekam gitu Mas Yudi. Baik, Bang Army dan juga pemirsa, kita lihat dulu ya, ini ada informasi tentang, ya tadi sempat dibahas juga dengan Bang Army ya, tentang langganan tiap tahun Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan, puluhan ribu hektar lahan terbakar, membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Mau keluar aja, keluar. Buat. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas.
Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan. Ya, Bang Army, terkepung asap Kalimantan darurat karhutla. Apa ini sudah terjadi? Nasi sudah menjadi bubur. Kebijakan apa yang harus segera dilakukan? Apakah cukup hanya menyemprotkan air lebih banyak, lebih basah sehingga api padam? Apakah cukup sampai di situ? Rekayasa cuaca, apakah cukup sampai di situ? Atau ada kebijakan lain yang sebenarnya lebih urgent untuk segera dilakukan, untuk diterapkan kebijakannya? Ya, saya kira kebijakan dulu adanya kanal tadi sebenarnya bagus sekali. Cuma saat itu kita tidak memelihara kanal tadi sehingga dia bisa membasahi gambut, yang pertama. Yang kedua, menurut saya ketegasan dalam hal hukum bagi para pelaku yang membakar hutan tadi, baik sengaja atau tidak sengaja, saya kira ini perlu kita tegakkan. Dan rata-rata biasanya kita tidak menang dalam hal peradilan untuk mengatasi si pelaku ini. Dan itu menurut saya, kalau misalnya kita lakukan efek jerah pada masyarakat atau pada pelaku perusahaan sekalipun, saya kira ini akan menjadi suatu hal yang mengurangi potensi kebakaran hutan oleh akibat manusia seperti disampaikan oleh BNPB. Saya kira itu, Mas. Saya kira pada teknologi lain misalnya, saya kira beberapa teman-teman dari kehutanan punya namanya Sipongi gitu kan, atau aplikasi, kemudian ada Firewatch ataupun yang lainnya, dan itu dihubungkan dengan satelit Terra. Nah, tapi kita sebaiknya secara teknologi pun kita juga bisa hubungkan dengan kondisi lapangan yang bisa mendeteksi berapa tinggi muka air gambut yang ada secara real time. Nah, kalau di secara teknologi kita gabungkan, kemudian ada masalah hukum yang kita tegakkan dan masyarakat yang perlu kita bina dengan baik, tentunya kita gerakkan supaya jangan sampai tidak mengganggu kehidupan yang lain. Nah, saya kira ini akan lebih terstruktur bisa mengatasinya. Tapi saat ini menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita sejauh mungkin membasahi gambut ini. Karena ini masih sebulan lagi menurut saya Pak Mas Yudi. Saya kira BMKG sudah memberikan informasi yang cukup baik. Nah, saat ini bagaimana kita secara teknologi membasahi gambut itu sendiri. Nah, dan ini menurut saya sebaiknya lakukan pada daerah yang langganan dulu nih, langganan memang selama ini rentan terhadap adanya kebakaran hutan itu. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya itu sudah rutin di tempat-tempat itu juga biasanya, Mas Yudi. Sehingga kita lebih antisipasif. Karena apa? Karena di situ ada perkebunan, apakah milik masyarakat atau milik dari perusahaan gitu. Nah, ini saya kira yang perlu kita lakukan secara jangka pendek begitu, Mas Yudi. Ada beberapa sungai di Kalimantan juga surut tuh, Bang Army. Itu juga faktor cuaca, kekeringan itu berarti apakah memang separah itu apa gimana, Bang? Iya betul, saya kira ini sudah disampaikan oleh BMKG dan juga oleh WMO dan juga dari teman-teman dari BRIN, dari ITB mengatakan puncaknya akan terjadi pada bulan September ini dan nanti akan turun kekeringan ini pada bulan Oktober. Saya kira ini hampir sama nih. Pernah saya juga melakukan prediksi pada beberapa tahun lalu, maka puncaknya bulan September. Artinya apa? Potensi kekeringan dan kebakaran ini masih akan terjadi. Jadi upaya-upaya sifatnya taktis dilakukan oleh teman-teman termasuk dari relawan tadi, saya kira ini sangat baik sekali dilakukan di lapangan karena itu tidak mudah, kita sangat besar sekali wilayah kita. Nah, berikutnya adalah kita harus antisipasi benar-benar kita disiplin karena saya tahu ada beberapa laporan ya memang karena kebiasaan yang selama ini membakar dan yang tidak sengaja barangkali itu malah dampaknya kepada anak sekolah yang tidak bisa sekolah dengan baik, orang tidak bisa bekerja, kegiatan malah berkurang sebagainya. Ini menurut saya harus kita lakukan secara
penegasan disipliner di lapangan. Saya kira ini aparat akan sangat baik bisa turun tangan untuk mendisiplinkan masyarakat soal ini. Berarti kalau penegakan hukum efek jerahnya masih belum begitu maksimal, tahun depan kalau cuaca kering, amit-amit peristiwa ini bisa saja terulang. Tahun depan tidak akan terjadi, Mas Yudi, karena tidak ada El Nino tahun depan. Begitu, oh, Mas. begitu. Oh, tahun depan Jadi tidak ada El Nino. Betul, memang kuncinya. Jadi kalau kita bakar hutan sekalipun, tapi kalau pada saat musim hujan itu besok selesai masalahnya, karena besok ada hujan begitu. Tapi kita ya kebiasaan tanda kutip nih, yang sengaja membakar. Dan kebetulan saat ini keringnya itu panjang. Ada keringnya 1 bulan, satu tempat, ada keringnya 2 bulan, ada kering sampai dengan lebih 90 hari, Mas Yudi. Jadi kalau dia dibakar, ada terbakar dan sebagainya, maka tidak ada upaya secara alami untuk memadamkannya itu masalahnya. Oh, berarti kebakaran lahan seperti ini sebenarnya terjadi sering, akan tetapi sekarang delalahnya karena cuaca panasnya panjang, kemaraunya panjang, makanya ini yang terjadi begitu. Persis. Tidak akan saya tahun depan. Karena biasanya kalau ada El Nino, maka kemungkinan tahun depan itu adalah La Nina begitu. Berarti jadi bisa saja kebakaran lahan hutan itu terjadi tapi tidak terlihat karena hujan turun, begitu Bang Army? Karena tangan Tuhan memadamkan, kira-kira gitu Mas Yudi. Ya Allah. Berarti ya bukan jadi, berarti kalau makanya memang saat ini taruhannya kita, apalagi kan kita saat ini Indonesia, dunia ada masalah masalah ekonomi, dan kita benar-benar harus benar-benar disiplin bagaimana mengurangi potensi penyebab kebakaran. Nah, pengalaman dari pelajaran yang terdahulu, nah di mana daerah yang utama yang terlibat itu adalah gambut, maka di situ yang perlu kita lakukan bahasan. Jadi reweting itu adalah kuncinya sebenarnya. Nah, kemudian disiplinkan orang ataupun masyarakat ataupun kelompok perusahaan. Yang ketiga masalah penegakan hukum. Saya kira 3 ini Mas Yudi itu saya kira akan bisa mengurangi kebakaran pada saat El Nino. Pada saat tidak El Nino nggak ada masalah, tanda kutip ya, bukan berarti itu dibolehkan membakar ya. Memang ada kebiasaan kok bagi masyarakat tertentu atau kelompok masyarakat tertentu untuk membakar. Dan secara aturannya katanya ada dibolehkan, Mas Yudi itu. Gimana Bang? Secara aturan itu ada mungkin saya salah. Secara aturannya dibolehkan membakar ya Mas Yudi. Wah, bahaya juga ya. Ada juga. Nah sekarang ini tidak terkendali dia. Saya kira mungkin saya salah itu ya. Tapi saya pernah membaca itu. Untuk lahan tertentu itu boleh dibakar. Nah, tapi tidak terkontrol karena alam kita tuh seperti saat ini kering. Keringnya tuh bukan 1 bulan. Malah mungkin saya kira di lokasi Kalimantan bisa keringnya bisa lebih dari 3 bulan itu saat ini. Sejak bulan sekarang Agustus. Mungkin bulan Juni, Juli sudah mulai kering itu. Ada 2 bulan, ada 3 bulan begitu. Jadi tidak terkontrol oleh alam begitu Mas Yudi. Saya khawatirnya ini jadi peristiwa karhutla ini jadi cerminan bahwa sebenarnya ini adalah kebiasaan buruk yang berulang tapi ditegur dengan alam sehingga terjadi seperti ini karena oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu Bang Army. Betul. Saya kira sama dengan yang ada di Australia, di California juga sama. Cuma mereka tingkat teknologi untuk bisa mengatasi itu mereka lebih baik. Nah, kalau di Australia itu malah itu sangat besar dibanding kita ini. Kenapa? Karena wilayah sangat besar sekali dan itu memang tetap manusia sebagai penyebabnya begitu Mas. Dan itu mereka menurut saya tidak bisa dilakukan upaya reweting. Kalau kita bisa Mas Yudi, cuma kita ini sangat besar Indonesia ini, besar sekali Indonesia ini, dan tidak mudah memang. Jadi memang harus berkelompok, harus bersama-sama kita mengatasi ini. Ada komponen masyarakat, ada komponen dari pemerintah daerah, ada dari pemerintah pusat, dan juga di komponen lain. Swasta pun harus dilibatkan sini, karena kalau tidak kan mereka juga rugi. Iya. Atasnya mereka jadi terganggu Mas Yudi. Bang Army, satu lagi Bang, ini kan bukan mencampur adukan ilmiah dengan agama sih, tapi kan warga berdoa bersama-sama. Saya juga jujur mendoakan semoga hujan segera turun sehingga di Kalimantan apinya padam, asapnya bisa terurai gitu. Kira-kira ada potensi nggak Bang Army sebelum Oktober? Tadi kan bilang Oktober ya hujan turun. Nah, sebelum itu ada nggak bisa saja ada potensi hujan bisa turun lebih cepat Bang Army? Ada. Yang namanya dengan yang kita sebut dengan konveksi lokal Mas Yudi. Jadi walau bagaimanapun kita yang kita sebut dengan musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan selama 6 bulan. Tetapi hanya curah hujannya yang turun.
Nah, hanya memang pada saat El Nino ini curah hujan turun itu sangat sedikit sekali curah hujan turun. Seperti tadi yang di Kalimantan kan ada curah hujan turun sebentar. Nah, berarti bukan seperti hanya di Eropa yang nama musim kemarau itu tidak ada hujan sama sekali begitu Mas Yudi. Kalau kita musim hujan, musim kemarau ada hujan, hanya hujannya pada saat musim kemarau ini sangat sedikit kejadiannya. Nah, apakah ada potensi? Ada potensi itu. Pada saat bulan September ini ada potensi itu, dan itu mungkin yang kita sebut dengan adanya konveksi lokal. Konveksi lokal itu apa pemicunya Bang Army? Supaya terjadi penguapan Mas Yudi. Jadi penguapan di daerah, apalagi di daerah yang banyak pohon-pohonnya, yang banyak sumber airnya, itu berpotensi menyebabkan tumbuhnya awan-awan konvektif yang cenderung lebih basah begitu Mas Yudi. Makanya orang kalau ingin hujan itu tanamlah pohon, karena pohon itu mengandung uap air, yang bisa menguap ke udara, ditambah dengan adanya tanah, adanya sungai, ada embung sebagainya. Maka itu potensi sebenarnya membuat terbentuknya awan-awan yang bisa mengandung awan-awan hujan gitu Mas. Makanya pohon penting juga ya Bang Army ya. Penting sekali Mas Yudi, sangat penting sekali. Baik. Jadi makanya sebagian pohon kita sudah berkurang, maka potensi pembentukan awannya juga berkurang. Seperti itu Mas. Begitu ya. Semakin makanya di Arab saat ini, di Cina atau di gurun-gurun itu mereka tanam pohon. Buat apa? Memancing hujan sebenarnya itu. Sehingga microclimate itu berubah. Sehingga pada saat itu tidak ada penguapan yang mengandung uap air, sekarang ada. Dari mana? Dari pohon tadi itu. Pohon mengandung air, maka terbentuklah awan-awan yang bisa lama-lama sebagai awan hujan gitu Mas Yudi. Berarti kalau manusianya egois, nebang pohon dijadiin bangunan, ketika cuaca terik nggak turun-turun hujan, jangan protes gitu ya Bang Army ya. Iya seperti itu ya Mas Yudi. Ya mudah-mudahan ini kita cepat berlalu ya. Saya kira teman-teman sudah bekerja keras, BNPB, BMKG. Wah, kelelahan mereka Bang, kasihan Bang. Wah betul, saya pernah di lapangan soalnya, dan itu tidak mudah. Untuk pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, terbang pun kita, waduh sangat sulit sekali Mas Yudi. Dan itu saya mengalami cukup lama di Kalimantan, merasakan dampaknya akibat kebakaran hutan itu. Baik, Bang Army terima kasih banyak ya. Izin nanti kita bisa ngobrol kembali ya Bang Army ya. Selamat malam Bang Army, terima kasih. Ya, di tengah kebakaran hutan yang melanda, sungai-sungai di Kalimantan di tengah cuaca kekeringan dilaporkan menyusut pemirsa. Dari rekaman video amatir warga terpantau debit air sejumlah sungai besar di Kalimantan mengalami penyusutan. Tak sedikit sungai yang terlihat dasarnya seperti yang kita saksikan ini pemirsa, kering ya. Ini kita lihat ada kanan kiri sungai ini tadinya kan penuh ya, air semua ini sampai ke sisi kiri, kanan, bahkan nah ini ada jembatan di situ begitu. Tapi sampai kering begini loh pemirsa. Kebayang ya dengan cuaca. Ya, Sungai Kapuas, informasinya beberapa titik sudah mulai mengering. Bahkan jembatan Mahakam Barito juga mengering. Bahkan jembatan warga yang melintas bisa melihat langsung dasar dari sungai. Astagfirullah, sampai ikan saja kelihatan di itu ya, sampai kekeringan ya, muncul di dasar. Jadi tidak ada air menyusut, ikannya langsung terlihat ada di situ kekeringan pemirsa. Saking panasnya di sana, sungai-sungai menyusut. Kita bisa saksikan ya. Ini tadinya sungai ini pemirsa, karena lihat itu ada jembatannya di situ. Bahkan jembatannya terlihat sangat jelas. Warga bisa berjalan-jalan di bawah jembatan. Ya Allah, bisa seperti ini ya. Ya pemerintah pusat harus melihat ini sih ya. Seperti inilah kondisi yang sebenar-benarnya. Bayangkan pemirsa, bayangkan. Dengan kondisi cuaca sekering ini, bahkan jembatannya jadi jelas, airnya sudah nggak kelihatan sama sekali, bahkan cenderung kering ya, bukan lagi basah atau tersisa lumpur, bahkan kering di bawah jembatannya gitu. Bayangkan dengan kondisi sepanas ini, ada pemicu api. Nah itu harus diantisipasi nih pemerintah daerah, pemerintah pusat, warga kita bersama-sama ya.
seolah-olah seperti ada pantai di situ. Padahal itu adalah sungai yang mengering, pemirsa. Beberapa titik seperti Sungai Kapuas, Mahakam, bahkan bisa dilintasi motor. Masya Allah. Ini bisa motor bisa jalan di tengah-tengah sungai ini, pemirsa. Tadinya ini bukan padang pasir, ini bukan. Ini sungai yang menyusut, pemirsa, sampai kering seperti itu.